Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang turunan fungsi atau disebut juga diferensial. Turunan fungsi sendiri ada dua jenis, yaitu turunan fungsi aljabar dan turunan fungsi trigonometri. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi sendiri atau turunan sendiri memiliki makna sebagai laju perubahan nilai Jadi dari suatu fungsi itu bisa memiliki perubahan nilai. Dalam hal ini turunan berarti lajunya menurun. Untuk turunan sendiri mempunyai dua rumus dasar basic rumus untuk turunan fungsi aljabar. Oke, yang pertama untuk fungsi x, fungsi yang sangat paling dasar. Turunan itu berlaku untuk variabel x atau fungsi yang memiliki variabel Di sini lazimnya biasa digunakannya adalah fungsi x. Sebenarnya bisa fungsi yang lain juga seperti fungsi y dan huruf lainnya bisa. Untuk basicnya sendiri di sini ada rumus yang pertama, yaitu rumus untuk fungsi x dengan nilai x pangkat n yang ini. Jika kita akan melakukan turunan atau diferensial terhadap fungsi tersebut, maka rumusnya menjadi f aksen x Ini f aksen x Ini adalah notasi untuk turunannya. Dibacanya turunan fungsi x. Turunan fungsi x rumusnya adalah n dikali x pangkat n min 1. Jadi sesuai namanya turunan, maka kita akan menurunkan pangkatnya Yang tadi semulanya x pangkat n yang ada di sini n-nya itu kita turunkan ke depan menjadi pengali, sehingga bentuknya menjadi n dikali x pangkat n dikurangi 1 Nah, ini merupakan rumus ini adalah kuncinya. Jadi cara simpelnya untuk memahami turunan itu adalah turunkan pangkatnya ke depan menjadi pengali, kemudian kurangi pangkatnya dengan nilai 1 atau pangkat dikurangi 1, seperti itu Ini bisa kalian baca. Sebenarnya sudah jelas sekali penjelasannya di sini. Kita langsung aja ke contoh soal Di sini di contoh soal yang pertama, tentukan turunan fungsi dari fungsi x yang nilainya sama dengan x pangkat 4 Ini x pangkat 4. Bagaimana cara menurunkan fungsi tersebut? Langkahnya sama seperti rumusnya, yaitu tadi kalian ingat lagi pangkat diturunkan ke depan menjadi pengali, kemudian pangkatnya dikurangi 1 Di sini fungsinya itu x pangkat 4 Caranya gimana? Tadi kita turunkan pangkatnya Pangkat 4-nya ini kita turunkan ke depan Ini turun jadi ke bawah, jadi 4 dikali x. Pangkatnya dikurangi 1, 4 dikurangi 1 Sehingga hasilnya menjadi 4x pangkat 3 4 dikurangi 1 sama dengan 3 Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini ada fungsi x, nilainya x pangkat min 2. Nah, di sini pangkatnya kebetulan negatif pangkat negatif. Jadi kalian harus bisa menurunkan fungsi dengan pangkat positif maupun negatif Jadi jangan bingung ketika ada negatifnya. Sebenarnya caranya dasarnya sama seperti rumus awalnya, itu pangkat diturunkan ke depan, kemudian pangkatnya dikurangi 1 Kita akan coba bahas Di sini ada x pangkat min 2. Nah, caranya yaitu tadi pangkatnya diturunkan ke depan menjadi pengali di sini menjadi min 2 dikali x, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Min 2 dikurangi 1 Ingat, hati-hati dalam pengoperasian pengurangan atau penjumlahan negatif, itu jangan terkecoh Di sini min 2 dikali x jadi min 2x. Nah, min 2 dikurangi 1 Min 2 dikurangi 1 sama dengan min 3 Nah, ini min 2 x pangkat min 3 Nah, sebenarnya ini sudah selesai untuk diturunkan. Hanya biasanya dalam bentuk fungsi itu selalu diminta ke dalam bentuk positifnya Langkah baiknya kita mengubah pangkat yang negatif menjadi pangkat positif Coba di flashback atau di remember ulang materi di kelas 10 mengenai pangkat atau eksponensial, dimana kita telah mempelajari cara mengubah pangkat negatif menjadi pangkat positif. Kalian bisa baca teks di dalam box ini Untuk pangkat negatif, nah misalkan di sini contohnya x pangkat min 3. Nah, maka untuk mengubahnya menjadi positif, kita ubah menjadi bentuk 1 per x pangkat 3. Nah, ini berlaku untuk semua nilai pangkat yang negatif Mau pangkat min 3, min 4, min 6, min 10 dan seterusnya. Caranya adalah juga dengan menjadi bentuk pecahan atau 1 per. Betul itu Nah, kita lanjutkan tadi Tadi kita sudah sampai sini. min 2 x pangkat min 3. Nah, ini untuk mengubahnya yang kita ubah adalah bentuk
variabel X-nya saja, yang 2-nya tidak usah karena itu bukan pangkat ya, min 2 itu bilangan negatif. Nah, X pangkat min 3 ini kita ubah ke dalam bentuk positif ya, menjadi 1 per X pangkat 3 ya. Nah, hasil akhirnya kita kalikan aja, min 2 dikali 1 jadi min 2 ya, per X pangkat 3. Nah, seperti itu ya untuk contoh turunan fungsi dengan pangkat negatif. Oke, next ke rumus yang kedua. Di sini pada dasarnya sama dengan rumus yang pertama, hanya ada penambahan nilai konstanta ya. Di sini ada variabel A ya. Sebenarnya variabel A di sini bukan sebagai variabel ya, huruf A di sini bukan sebagai variabel, melainkan sebagai konstanta ya. Konstanta itu angka ya. Jadi di sini ada tambahannya untuk fungsi X yang memiliki konstanta di depan fungsinya. Caranya sebenarnya sama aja kayak tadi, turunkan pangkatnya ke depan, pangkat dikurangi 1 ya. Jadi A tetap sebagai penyerta, tidak berubah nilai atau tidak dikalikan atau tidak dibagikan. Jadi A tetap seperti itu ya. Nah, kita coba terapkan di soal ya. Di contoh soal yang pertama ini, nilai fungsinya adalah 2x pangkat 3 ya. Caranya sama seperti yang tadi saya katakan. Untuk menurunkan fungsi ini ya, fungsi 2x pangkat 3, nah, jangan lupa kalian memberikan tanda aksen kepada notasi fungsi X-nya. Ini menandakan bahwa fungsi tersebut merupakan bentuk turunan pertama ya. Aksennya 1 berarti turunan pertama. Nah, caranya gimana pangkatnya? Turunkan ke depan. Di sini pangkatnya adalah pangkat 3 ya. Pangkatnya adalah pangkat 3, turunkan ke depan menjadi 3 dikali 2. 2 dari mana? Dari konstanta 2-nya ya. 3 dikali 2 6. Kemudian X pangkat 3 dikurangi 1. Ingat 1 itu dari mana? Dari rumus ya. Rumusnya min 1 atau dikurangi 1. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Jadi hasilnya 6x pangkat 2 ya. Cukup jelas ya. Next ke contoh yang kedua. Nah, untuk contoh yang kedua nih lebih menantang ya, lebih kompleks soalnya karena dalam bentuk akar. Sebenarnya kalau sudah memahami materi akar di kelas 10 itu, kalian tidak usah khawatir, tidak usah bingung untuk menyelesaikan turunannya. Pada dasarnya turunan itu bisa kita selesaikan jika dalam bentuk pangkat. Nah, kalau ada fungsi dalam bentuk akar, maka mensiasatinya adalah kita ubah dulu akar tersebut menjadi bentuk pangkat ya. Ingat lagi materi-materi akar ya. Materi akar yang pernah kita pelajari. Untuk mengubah bentuk akar menjadi bentuk pangkat ya, terutama akar biasa seperti ini ya. Ingat bahwa akar itu kebalikannya adalah pangkat. Untuk akar biasa yang tidak ada nilai angkanya, maka dia bentuk lainnya adalah pangkat 1/2 atau pangkat setengah. Nah, bisa dibaca textbook di sini untuk bentuk akar, maka harus kita ubah ke dalam bentuk pangkat. Bentuk pangkat yaitu bentuk akar itu, bentuk lainnya adalah pangkat setengah ya. Maka 2 akar X bentuk lainnya itu adalah 2x pangkat setengah atau pangkat 1/2. Nah, ingat ini belum diturunkan ya, ini hanya kita ubah bentuk fungsinya yang tadinya akar menjadi bentuk pangkat, tapi ini belum masuk ke dalam turunannya. Untuk menurunkannya ya, tadi kan 2x pangkat setengah ya. Caranya sama aja, basically sama seperti yang rumus tadi. Turunkan pangkatnya, kemudian pangkatnya dikurangi 1 ya. Karena pangkatnya pangkat setengah, pangkat setengah ini kita turunkan ya ke depan menjadi setengah dikali 2 ya, setengah dikali 2, kemudian pangkat dikurangi 1 ya, pangkatnya setengah dikurangi 1. Nah, ini harus teliti dalam menjumlahkan atau mengoperasikan bentuk pecahan ya, karena tidak pecahan itu tidak seperti operasi hitung pada bilangan bulat biasa ya. Next ya, di sini setengah dikali 2 itu sama aja dengan 2 dibagi 2, hasilnya 1 ya. 1 dalam fungsi itu konstanta 1 itu biasanya jarang ditulis ya, karena pengali 1 itu hasilnya adalah bilang itu sendiri. Jadi 1 dikali X tetap X. Nah, pangkat setengah dikurangi 1, ini hasilnya adalah pangkat min 1. Dari mana caranya kok bisa jadi min setengah ya? Saya jelaskan sedikit ya. Pangkat setengah dikurangi 1, ingat pecahan hanya bisa dioperasikan dengan bentuk pecahan lagi, maka kita ubah dulu bilangan 1 ini menjadi bentuk pecahan yang mana memiliki penyebut yang sama dengan bilangan pecahan lain yang akan dioperasikan. Di sini pecahannya yaitu 1/2, maka kita ubah bentuk bilangan bulat 1 menjadi pecahan dengan penyebutnya 2 gitu ya. 1/2. Nah, harus pembaginya 2. Angka berapa yang dibagi 2 yang nilainya tetap 1? Itu angka 2 ya. Jadi 2 dibagi 2 nilainya tetap 1. Nah, 1/2 dikurangi 2/2 ini sudah dalam bentuk pecahan yang sama dengan penyebut yang sama, baru kita bisa operasikan. Sehingga setengah dikurangi 2/2 hasilnya adalah ya,
penyebutnya sudah sama. 1 dikurangi 2 itu min 1 ya. Jadi hasilnya untuk setengah dikurangi 1 itu adalah min setengah. Ini ya. Oke, next lagi kita lanjut. Nah, ini sebenarnya udah diturunkan ya, x pangkat min setengah. Tapi ini dalam bentuk negatif ya. Ingat tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, biasanya fungsi itu selalu diminta dalam bentuk positif. Nah, kecuali dalam soal pilihan gandanya tersedianya pangkat negatif, maka dicukupkan sampai sini. Ya, dicukupkan sampai sini juga bisa. Tapi biasanya angka lebih baik kita ubah dalam bentuk pangkat positif. Ya, jadi pangkat negatif setengah itu bentuk lainnya, ingat untuk pangkat negatif diubah menjadi positif adalah menjadi bentuk 1 per ya. 1 per x pangkatnya tadinya min setengah menjadi setengah, minnya hilang ya. Jadi seperti ini. Oke. Di sini di contoh lain sebenarnya dasarnya sama aja ya. Untuk soal itu teorinya atau rumusnya tetap sama seperti itu. Hanya kita fokus ke dalam bentuk fungsinya ya. Di sini fungsinya bentuknya 4 per x pangkat 2. Nah, pangkatnya ada di bawah. Gimana ini Bu cara menurunkannya ya? Kalau pangkatnya di bawah, sebenarnya kita kembali kepada dasar teori atau rumus turunannya ya. Maka ketika kita menemukan fungsi dengan bentuk yang berbeda, usahakan kita ubah fungsi tersebut ya ke dalam bentuk dasar yang masuk ke dalam rumusnya ya. Jika biasanya tadi kita x pangkat n atau ax pangkat n, kita bisa ubah kok bentuk seperti ini ya. Pecahan itu 4 per x kuadrat supaya bisa diturunkan. Nah, gimana caranya? Ini pemahaman ya, sebenarnya ini butuh pemahaman. Nah, di sini ada textbooknya, kita baca. Bentuk pecahan ini sulit diturunkan, oleh karena itu kita ubah terlebih dahulu ke bentuk pangkat ya. Jadi supaya variabel x-nya ada di atas sejajar dengan angka 4 itu gimana ya? Kita ubah menjadi pangkat negatif ya. Jadi x pangkat 2 ini kita naikkan ke atas ya. Teori sama seperti yang sebelumnya ya. Negatif jadi positif turun ke bawah. Nah, kalau yang bawah mau kita naikkan ke atas, berarti dia yang tadinya positif berubah menjadi negatif. Ya, ini ya. Nah, tadinya x pangkat 2, nah ini belum kita turunkan ya, ini hanya kita ubah fungsinya dulu. X pangkat 2-nya naik ke atas menjadi x pangkat negatif 2. Jadi kita tambahkan tanda negatif, karena dia berubah atau berpindah tempat posisi ya. Nah, jadi sekarang bentuk fungsinya menjadi 4x pangkat min 2. Nah, kalau sudah seperti ini caranya sama ya, turunkan pangkat ke depan, kemudian dikurangi 1. Nah, ini kita sudah mulai masuk fungsi turunan ya. Jadi turunkan jadi min 2 dikali 4x pangkat min 2 dikurangi 1 ya. Min 2 dikali 4 8. Kemudian min 2 dikurangi 1 min 3. Jadi min 8x pangkat min 3. Ya, setelah itu dari sini ya, sebenarnya boleh selesai di sini atau kalian mau ubah lagi ke dalam bentuk positif. Nah, langkahnya seperti tadi pada soal sebelumnya ya. Ya, sebenarnya sampai sini juga bisa cukup. Cuman kalau mau diubah dalam bentuk positif, turunkan lagi x pangkat min 3 menjadi turun ke bawah menjadi 1 per ya, atau kan di sini ada 8. Jadi min 8 per x pangkat 3. Nah, di sini baru sudah lengkap ya untuk jawabannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumus khusus turunan fungsi ya. Rumus ini sebenarnya rumus bantuan ya untuk memudahkan menghitung atau mencari turunan fungsi yang lebih kompleks atau lebih banyak ya. Ini bantuan, sama teori dasarnya sama seperti rumus yang sebelumnya ya. Teori yang tadi itu bisa digunakan di segala bentuk jenis fungsi. Cuman adanya rumus khusus ini agar mempermudah dan mempercepat dalam menurunkan bentuk-bentuk fungsi tertentu ya. Di sini ada 4 ya. Tidak salah ada 4 ya. Ada 4 rumus khusus ya. Kita akan coba bahas satu persatu ya. Untuk yang pertama untuk rumus khusus penjumlahan atau pengurangan ya. Jadi sama nih, penjumlahan pengurangan itu sama caranya. Ya. Gimana caranya? Sebenarnya teorinya sama sih untuk rumus penjumlahan atau pengurangan seperti yang tadi pembahas sebelumnya ya. Nah, jadi jika ada dua fungsi ya, mana tadi ya? Nah, misalkan ada dua fungsi ya, misalkan di sini fungsi x dan ada juga fungsi g ya. Nah, ini ya, fungsi x dan fungsi g. Dijumlahkan atau dikurangi, maka cara menghitungnya adalah kita turunkan satu persatu. Turunkan dulu untuk fungsi x-nya, kemudian ditambah atau dikurangi dengan fungsi g-nya ya. Contoh di sini ada sebuah fungsi ya, fungsi h dengan nilai 3x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 2. Nah, ini dua fungsi ya, ada 3x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 2 ya. Atau bisa nanti kalian menemukan dikurangi, sama aja caranya ya.
Caranya sama, kita turunkan satu persatu. Kita turunkan dulu untuk fungsi yang 3x pangkat 4 ya. Diturunkan nilainya menjadi pangkatnya turun ke depan, 4 dikali 3 kali 4 dikurangi 1 ya. Kemudian yang 2x juga sama, kita turunkan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali x. Kemudian pangkatnya 2 dikurangi 1 ya. Tinggal dikali. Hitung aja, 4 dikali 3 hasilnya 12. Kemudian 4 dikurangi 1 3. Jadi 12x pangkat 3 ditambah 2 dikali 2 4, 2 dikurangi 1 ya, jadi 4x pangkat 1, atau lebih sering ditulis 4x aja ya, karena pangkat 1 itu jarang ditulis. Nah, selanjutnya untuk fungsi dalam bentuk perkalian. Untuk bentuk perkalian ini ya, ada rumus khususnya nih. Ketika dua fungsi, misalkan fungsi f dan fungsi g itu dikalikan, kalian bisa gunakan rumus khusus ini untuk mempercepat ya. Caranya gimana? Kalian turunkan dulu fungsi x-nya. Ya, kemudian kalian kalikan dengan fungsi g ya. Fungsi g yang belum diturunkan. Ditambah dengan fungsi f ya, fungsi f yang belum diturunkan dikali fungsi g yang sudah diturunkan ya. Seperti itu ya. Oke, contoh di sini misalkan ada soal tentukan nilai turunan dari fungsi hx dengan nilai fungsinya adalah 2x ditambah 1 dikali 2x min 1 ya. Caranya gimana? Tadi kita ingat ya rumus yang tadi. 2x plus 1 kita anggaplah ini sebagai fungsi f ya. Misalkan ini fungsi f. Ini fungsi fx ya. Yang ini 2x min 1 fungsi gx ya. Kita lihat rumus ke atas. Nah, gimana cara menurunkannya? Tadi rumusnya adalah ini. Turunkan dulu fungsi f. Itu fungsi f-nya tadi yang mana ini ya, fungsi f. Kita turunkan 2x tambah 1 diturunkan gimana ya? Nah, misalkan belajar juga nih, tadi saya tidak jelaskan untuk bentuk konstanta kalau diturunkan seperti apa. Nah, untuk 2x itu berarti kan 2x pangkat 1 ya. Kalau kita turunkan yaitu menjadi 2x pangkat 1 ya, 1 dikali 2 ya, 2. Kemudian pangkat 1 dikurangi 1. 1 dikurangi 1 0 ya. Terus ini saya akan jabarkan ya. 1 dikali 2x pangkat 1 dikurangi 1 ya. Hasilnya sama dengan 1 dikali 2 2 ya. Kemudian x pangkat 1 dikurangi 1 0, x pangkat 0 ya. Ingat untuk pangkat 0, berapapun variabelnya, berapapun angkanya, ketika dipangkatkan 0 nilainya menjadi sama dengan 1. Jadi x pangkat 0 itu nilainya 1 ya. Jadi 2 dikali x pangkat 0 sama aja dengan 2 dikali 1. 2 dikali 1 itu hasilnya adalah 2. Ya. Jadi 2 ini ya. Dan ini tadi dari mana? Dari yang tadi saya sudah jelaskan. Oke, kemudian dilanjut ya. Rumus tadi itu adalah turunan fungsi f ya. Turunan fungsi f-nya itu 2, yang ini dikali gx. Gx yang ini ya, tadi ya, gx yang ini. Gx-nya 2x min 1 tetap ya, karena gx-nya tidak perlu diturunkan. Ditambah fungsi f ya. Fungsi f. Fungsi f-nya itu tadi adalah 2x plus 1 ya. Ada di sini nih 2x plus 1 dikali turunan fungsi g. Turunan fungsi g, fungsi g-nya yang ini. 2x min 1 ya. 2x, tadi caranya sama ya seperti yang tadi ya. 2x itu diturunkan nilainya 2. Min 1-nya kemana? Kok min 1-nya tidak ada? Ingat, fungsi turunan itu hanya berlaku untuk fungsi yang memiliki variabel ya. Kalau tidak ada variabelnya, ketika diturunkan hilang menjadi 0. Udah 0 aja, di sini jadi 0 ya. Jadi 2 dikurangi 0 ya 2 aja ya. Dan juga sama yang ini. Plus 1-nya kemana? Kalau ada yang belum paham, itu hilang karena konstanta, tidak memiliki variabel. Jadi kalau diturunkan menjadi 0. Nah, dari sini udah kita kalikan aja seperti perkalian fungsi biasa ya. 2 dikalikan ke dalam yang ada di dalam kurung. 2 dikali 2x menjadi 4x. 2 dikali min 1 jadi min 2. Ini juga sama, 2x dikali 2 4x. 1 dikali 2 2 ya. Tinggal kalian operasikan yang sejenis dengan yang sejenis ya. 4x tambah 4x ya, min 2 ditambah 2 ya. Hasilnya menjadi 8 ya. 4 tambah 4x 8, ini habis. Ya, seperti itu ya. Lanjut ke pembahasan yang ketiga. Yang ketiga itu tentang pembagian. Untuk pembagian ini sebenarnya tidak beda jauh dengan rumus perkalian ya. Hanya saja ini dibagi ya, dibagi. Nah, caranya gimana? Jika ada dua fungsi, misalkan fungsi f ya, fungsi f dan fungsi g. Misalkan ada fungsi f dan fungsi g. Nah, jika ini
dibagi, dua fungsi ini mengalami operasi pembagian, maka cara cepatnya adalah gunakan rumus berikut ini ya, yaitu turunkan dulu fungsi f-nya, kemudian dikali dengan fungsi g ya, fungsi g dikurangi fungsi f yang tidak diturunkan dikali dengan fungsi gx ya, fungsi gx yang sudah diturunkan, kemudian kalian bagi dengan fungsi gx pangkat 2 yang ini ya. Oke, seperti itu ya. Kita berlanjut ke contoh untuk lebih jelasnya. Misalkan di contoh ini, hitunglah nilai turunan dari fungsi fx ya. Fungsi fx-nya ini terdiri dari dua fungsi juga ya. Yang pertama, untuk atasnya itu adalah fungsi x pangkat 3 ditambah 2x. Nah, anggap ini seperti kalau di rumus tadi adalah fungsi f-nya dibagi dengan x kuadrat dikurangi 4x. Misalkan ini gx-nya. Ya. Oke. Caranya adalah tadi ingat ya rumus yang ini nih. Saya tampilkan ya rumusnya ya, rumus yang ini yaitu turunan dari fungsi f ya, kita turunkan fungsi f-nya. Fungsi f-nya di sini adalah x pangkat 3 ditambah 2. Turunan dari fungsi x pangkat 3 itu adalah 3x pangkat 2 ya, turunkan 3-nya ke depan ke sini, kemudian kurangi pangkatnya 1, 3 dikurangi 1 2, jadi x pangkat 3 tambah 2 sama dengan 3x kuadrat ya, kemudian dikali gx ya, ini dikali gx. Gx-nya berapa? Gx-nya x kuadrat dikurangi 4x. Yang ini ya, sama. Balik lagi ke rumus, disuruh ini rumusnya dikurangi fx. Dikurangi fx. Fx-nya yang ini ya. Jadi kita terus ulang, dikurangi x pangkat 3 ditambah 2 dikali turunan dari fungsi g ya. Fungsi g-nya itu adalah x kuadrat min 4x ya. Kita turunkan x kuadrat itu turunannya adalah 2x ya. Kemudian min 4x diturunkan menjadi min 4 ya. Ingat di cara yang sebelumnya pada contoh soal sebelumnya. Dan yang terakhir adalah dibagi dengan gx kuadrat ya. Gx kuadratnya adalah x kuadrat min 4x ya, itu gx-nya. Ya, jadi gx kuadratnya yang ini. Ya, oke, next selanjutnya. Setelah itu ya. Nah, dari sini kita tinggal hitung saja dengan operasi perhitungan biasa ya. Di sini 3x kuadrat kita kalikan ke dalam kurungnya ya. 3 kalikan ke sini nih. 3x kuadrat dikali x kuadrat menjadi 3x pangkat 4. Ingat pangkat dikali pangkat, tinggal jumlahkan aja pangkatnya. Kemudian 3x kuadrat dikurangi 4x ya. Hasilnya adalah 3 dikali min 4 min 12 pangkat 2 ditambah pangkat 1 jadi pangkat 3 ya. Ini. Ya, kemudian yang ini nih kita kalikan dulu nih. Kita fokus ke sini. Ini adalah dua fungsi ya. Dua fungsi penjumlahan dan pengurangan kita kalikan ya. Nah, kalikannya kita bisa baca di textbook segini ya. Nah, dua fungsi tersebut harus kita gunakan dengan cara faktorisasi. Nah, maka kita kalikan ya, kalikan. Kita kalikan satu persatu nih, udah ada panahnya kan, tinggal ikuti aja. X pangkat 3 dikali dengan 2x ya. X pangkat 3 dikali dengan 2x ya, hasilnya 2x pangkat 4 yang ini hasilnya. Kemudian x pangkat 3 dikali min 4 hasilnya min 4x pangkat 3. Kemudian 2 dikali 2x. 2 dikali 2x hasilnya adalah 4x dan 2 dikali min 4 hasilnya min 8 ya. Dari sini kita operasikan lagi. Bawahnya tetap ya, tidak berubah, tidak perlu difaktorkan juga. Bawahnya cukup gx kuadrat aja. Kita kalikan hasilnya adalah 3x pangkat 4. Nah, kita kumpulkan dulu yang pangkatnya sejenis ya. Di sini ada pangkat 4, di sini pangkat 4 ya. 3x pangkat 4 dikurangi 2x pangkat 4. Ini ya. Kemudian min 12x pangkat 3. Yang ini min 12x pangkat 3 kita pindah ke sini, dikurangi yang pangkat 3 lagi mana nah. Nah, ini ada nih, ada min 4x ya. Di sini ada min 4x pangkat 3 ya. Tapi di depannya ada minnya, ingat ya, ini harus dikalikan dulu karena ada kurungnya. Jadi min dikali min jadi plus. Jadi plus 4x pangkat 3. Nah, ini kita jumlahkan nanti. Kemudian di sini ada, ini harusnya min ya. Mohon maaf ini salah nih ya. Harusnya min dikali plus jadi min. Jadi sini harusnya min, bukan plus, ini harusnya min 4x. Nah, ini min dikali min, harusnya jadi plus ya. Plus 8. Nah, nanti perbaiki ya. Ini ada kesalahan dari saya, mohon maaf. Kalian tinggal hitung aja sekarang. Jadi 3x pangkat 4 dikurangi 2x sama dengan 1x pangkat 4 ya. Kemudian min 12 ditambah 4 jadi min 8 ya. 4x ya di sininya harusnya jadi min ya. Maaf ya. Min 4x ini jadi plus 8 per x kuadrat min 4x pangkat 2 ya.
Selesai ya, seperti itu ya. Diperbaiki ya, mohon maaf untuk yang min 4x dan plus 8x nya. Oke, yang terakhir ini tentang pangkatnya. Nah, untuk pangkatnya itu maksudnya adalah pangkat yang memiliki pangkat. Jadi fungsi yang berpangkat kemudian terkenal lagi dengan operasi pangkat. Nah, ini caranya adalah gunakan rumus turunan dasar yang pertama tadi, yaitu pangkatnya kita turunkan ya. Ini pangkatnya kita turunkan, kemudian pangkatnya dikurangi 1 ya. Tapi ada penambahan, yaitu dikali dengan turunan dari fungsi x nya itu sendiri. Kita bahas pada contoh supaya lebih jelas. Di sini contohnya ada fungsi h ya. Fungsi h-nya itu nilainya untuk fungsi h-nya 4x pangkat 3 ditambah 3x ya. Yang ini, kemudian ini kan ada pangkatnya nih, pangkat 3. Tapi kemudian fungsi tersebut berpangkat lagi, yaitu pangkat 5. Jadi double pangkat. Nah, untuk menghitungnya gunakan rumus yang tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi turunkan pangkatnya, pangkat 5. Kemudian kalian kurangi pangkatnya dengan 1. Ya, sehingga nanti hasilnya menjadi 5 dikali, nah fungsi x-nya tetap ya, fungsi x-nya tidak berubah, fungsi x-nya tetap segini ya. Kemudian dikalikan ini ya, turunan dari fungsi fx-nya. Kita turunkan dulu dari soal ini turunannya, yaitu 4x pangkat 3 diturunkan menjadi 3, turun ke bawah dikali 4. Kemudian pangkatnya dikurangi 1 ditambah 3x. Ingat, untuk variabel yang pangkatnya 1 itu cara cepatnya langsung saja hilangkan x-nya, jadi hasilnya 3 ya. Ini nih. Hasilnya menjadi 5 dikali 4x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 4. Pangkat 4 dari sini ya. 5 dikurangi 1. Kemudian dikali 12x pangkat 2. Dari perkalian 3 dikali 4. 12x pangkat 2. 3 dikurangi 1. Ditambah 3 ya. Nah, dari sini sebenarnya bisa selesai. Jika kalian menemukan soal pilihan ganda, ada opsi seperti ini dicukupkan. Tapi untuk lebih sederhananya lagi, bisa kita kalikan itu bilangan 5 ya. Bilangan 5 ini kita kalikan dengan fungsi yang di ujung ya. Kenapa dikalikan yang ke ujung, bukan fungsi yang di sebelahnya? Karena fungsi yang pertama ini masih memiliki pangkat, yaitu ada pangkat 4-nya. Nah, untuk perkalian dengan pangkat itu derajat hitungnya lebih tinggi pangkat, sehingga kita tidak bisa mengalihkan fungsi dengan bilangan apapun jika operasi pangkatnya belum diselesaikan. Nah, untuk mempermudah, maka kita kalikan aja bilangan 5 ini dengan fungsi yang sudah tidak ada pangkatnya lagi ya. Nah, ini kita kalikan aja, jadi 5 dikali 12 hasilnya 60x pangkat 2. 5 dikali 3 15. Dari sini dicukupkan. Sebenarnya sudah sederhana ya, tapi kalaupun mau bentuk yang paling sederhana, kita jabarkan pangkat 4-nya ini cukup panjang ya. Untuk menjabarkan pangkat 4 itu cukup panjang, jadi dicukupkan aja sampai sini. Ini sudah cukup sederhana ya. Nah, ingat ya, untuk urutan hitung dalam operasi penjumlahan atau operasi hitung matematika yang sudah pernah dibahas di kelas 10, urutan hitungnya kalian harus paham ya, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam hasil nanti, karena derajat hitung atau urutan hitung itu menentukan hasil akhir. Kalau salah dalam urutan hitung itu bisa menyebabkan hasilnya juga nanti berbeda. Jadi jangan lupa untuk urutan operasi hitungnya ya. Pertama itu yang paling tinggi adalah pangkat ya. Pangkat, kemudian kali, baru kali atau bagi ya, baru penjumlahan atau pengurangan. Oke, cukupkan aja untuk video kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan ini kalian bisa memahaminya. Nah, jika kurang dipahami silahkan saja kalian bertanya ya melalui WhatsApp atau di kolom komentar ya. Nanti insya Allah akan saya lebih jelaskan lagi secara detail. Saya cukupkan aja, terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.